"Ayah, ayo temani aku tidur, bacakan aku cerita." Suara kecil itu terdengar lirih dari ambang pintu kamar yang sudah terbuka lebar. Terdengar seperti pita yang hampir terputus. Pak Didit menoleh dari ranjangnya dan memaksa tersenyum. "Iya nak, sebentar lagi. Mira masuk ke kamar dulu ya sayang, nanti ayah nyusul." Gadis kecil itu mengangguk pelan. Mata bulatnya tampak teduh, namun menyimpan payung hujan yang belum mereda sejak kepergian ibunya. Rambutnya yang sebahu dibiarkan tergerai tanpa pita. Mira berusia 4 tahun. Tubuhnya mungil dan mudah lelah akhir-akhir ini. Gerak tangannya pelan, seakan menghindari suara keras. Mira kembali ke kamarnya dengan wajah kecewa dan langsung menutup pintu kamar dengan perlahan, dan dunia kembali sunyi. Di rumah kayu sederhana di desa Sumberwangi itu, kesunyian bisa terasa begitu jelas. Angin lembut merayapi celah-celah dinding, membawa aroma sawah dari kejauhan. Lampu tidur menggantung redup di sudut ruangan. Didit adalah seorang pria berusia sekitar 35 tahun, namun beban membuatnya tampak lebih tua dari angka itu. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung, dan bahunya merosot seperti kehilangan tiang penyangga. 4 bulan yang lalu, Lia, istrinya, meninggal dunia karena penyakit yang ia derita. Kematian yang datang terlalu cepat, menyapu kehidupan keluarga kecil ini seperti badai saat langit masih cerah. Sejak saat itu, waktu berjalan pelan. Tidak ada lagi suara tawa perempuan yang dulunya memenuhi rumah setiap pagi. Tidak ada lagi aroma masakan yang lahir dari tangan hangat seorang ibu. Semuanya seperti berhenti dan hanya menyisakan detak jam dinding yang terdengar seperti palu. Mira, gadis kecil yang biasanya terlihat selalu ceria dan memiliki hari yang indah, kini mendadak berubah. Gadis yang biasanya suka berlarian di halaman, menyiram bunga, membacakan buku cerita untuk bonekanya, kini ia lebih banyak duduk diam menatap keluar, seperti menunggu kepulangan seseorang yang ia rindukan. Didit berusaha menguatkan diri. Aku harus kuat. Aku harus bisa memberikan kebahagiaan untuk Mira. Begitu janji yang selalu ia ucapkan dalam hati. Namun, kadang saat malam datang, ia tenggelam dalam pikirannya sendiri dan lupa bahwa anak kecil itu membutuhkan pelukan lebih dari kata-kata. Cahaya lampu terasa memudar. Didit bangkit dari kursi, merenggangkan badan. Ia segera keluar dari dalam kamar dan berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati depan kamar Mira, Didit berhenti. Pintu kamar sedikit terbuka, menyisakan celah tipis. "Mira," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya senyap seperti halaman kosong. Didit membuka pintu sedikit lebar. Kamar itu rapi dengan sprei berwarna biru. Boneka kelinci kesayangan Mira tergeletak di samping bantal. Selimut terbuka seolah baru saja ditinggalkan. Ruangan itu terasa dingin. Kening Didit berkerut. Ia menunduk, memandangi boneka kelinci itu, lalu tersenyum hambar. "Main lagi ya? Harusnya kau istirahat, nak." Langkah kecil terdengar dari arah ruang tamu. Suara tapak kaki ringan seperti melompat pelan di atas lantai. Didit keluar dari dalam kamar Mira dan menemukan putrinya sedang duduk di karpet ruang tamu. "Nak, ini sudah larut. Kenapa belum tidur?" Didit mendekat dan berlutut agar sejajar dengannya. Mira menoleh pelan. Senyumnya tampak lebih hidup daripada hari-hari sebelumnya. "Mira mau main dulu sama ibu." Kalimat itu memukul dada Didit seperti batu. Ia mengatur nafas dan mencoba tersenyum agar suaranya tidak bergetar. "Mira sayang, ibu sudah gak ada. Ibu sudah pergi. Mira ingat kan?" Mira menggeleng pelan. Ia memandang kursi kayu di depannya.
Tatapannya lembut seperti menatap seseorang yang tidak terlihat. "Ibu duduk di situ dari tadi." Ibu bilang, "Ayah capek terus. Ibu suruh Mira temani ayah." Didit terdiam. Udara terasa tebal. Ia menarik nafas panjang dan memeluk bahunya sendiri tanpa sadar. "Mira, ayah di sini. Kalau mau ditemani, bilang ayah saja." Mira tersenyum kecil. "Ayah, tadi saat aku main sama ibu, aroma tubuh ibu wangi, seperti bunga di halaman." Didit bangkit dan duduk di kursi yang disebut Mira. Ia menatap kosong ke ruangan. Ruang tamu itu sederhana, dengan meja kecil dan foto keluarga tergantung di dinding. Foto itu diambil 2 tahun lalu, saat mereka masih lengkap. Lia tersenyum lebar, memeluk Mira yang tertawa sampai matanya menyipit. Masa itu terasa seperti mimpi yang telah dicuri. "Mira, sudah ya. Sekarang kita tidur. Udah jam 12 malam sayang." Suara Didit pelan seperti hampir putus. "Nggak mau, aku masih mau main sama ibu." Mira menatapnya penuh harap. "Ibu janji mau bacakan aku cerita malam ini." Didit menelan ludah. "Cerita apa sayang?" "Cerita tentang rumah yang banyak bunga putih. Ibu bilang tempat itu sangat damai. Gak ada yang sedih di sana." Ruangan terasa hening seperti menunggu jawaban panjang. Namun tidak ada suara lain selain hembusan angin dari luar jendela. "Kalau begitu, ibu sudah cerita cukup untuk malam ini ya." Didit memegang bahu kecil anaknya. "Ayo, ayah antar kamu kembali ke kamar." Mira berdiri dan menggenggam jemari ayahnya. Jemarinya terasa dingin dan ringan. Saat mereka berjalan menuju kamar, sebuah aroma melati perlahan mengalir dari arah ruang tamu. Aroma lembut itu datang pelan, menelusup dalam ke hidung, dan meninggalkan kesan manis yang menyesakkan dada. Didit menoleh sejenak dan mengusap wajahnya. Ia mengira aroma itu hanya berasal dari halaman yang penuh bunga melati, karena angin dari luar cukup kencang malam itu. Namun, sesuatu di dalam hatinya terasa berat. Didit memejamkan mata sejenak, menegakkan punggung, dan memaksakan langkah maju. "Mira, sekarang kamu tidur ya nak?" Mira mengangguk dan berbaring kembali ke tempat tidurnya. "Ayah, apa aku boleh tanya sesuatu?" tanya Mira. Matanya menatap wajah Didit. "Tanya apa nak?" Didit duduk di sampingnya dan membelai rambut Mira perlahan. Dalam redup cahaya lampu tidur, gadis kecil itu terdiam beberapa saat. Matanya menatap wajah ayahnya dengan tatapan ingin tahu. "Ayah, kapan ibu pulang ke rumah ini? Mira kangen pengen main lagi sama ibu." Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulut gadis kecil itu. Didit menghela nafas dalam. Wajahnya terlihat ragu untuk menjawab pertanyaan putrinya. Namun, Didit segera mengendalikan dirinya di hadapan Mira. "Mira sayang." Didit mengusap rambut Mira pelan. "Ibu gak akan pulang. Ibu sudah punya rumah sendiri di sana. Ibu sudah istirahat dan sekarang pasti ibu sudah sembuh." Mira menundukkan wajahnya beberapa saat, lalu kembali menatap wajah ayahnya. "Ayah, apa kita bisa menemui ibu di rumah barunya?" Didit tersenyum, senyum yang terlihat begitu dipaksakan. "Suatu hari, kita pasti akan bisa ketemu ibu. Tapi sekarang Mira sama ayah dulu di sini." Mira mengangguk pelan. Senyum kecil tergambar di wajah polosnya. Di luar jendela, angin membawa suara daun yang saling bergesek dengan pelan, seperti nada yang belum selesai. "Ya udah, sekarang Mira tidur ya. Besok pagi kita harus ke sawah." Mira mengangguk pelan. Perlahan mata bocah kecil itu terpejam. Beberapa saat Didit menatap langit-langit kamar Mira sambil menggenggam ujung selimut putrinya. Dadanya terasa penuh oleh rasa yang tidak mampu ia beri nama. Menjalani peran sebagai orang tua tunggal tentunya membuat Didit kewalahan dalam melakukan tugasnya. Walaupun terkadang ada beberapa tetangga dengan berbaik hati membantunya merawat Mira saat dirinya ke sawah. Didit memang hidup sebatang kara,
Sejak kecil Didit harus kehilangan kedua orang tuanya dalam tragedi kecelakaan bus. Didit yang saat itu masih berusia 10 tahun diasuh oleh neneknya. Namun, saat usianya 17 tahun, sang nenek meninggal dunia. Didit remaja mulai berjuang sendiri dalam menjalani kehidupannya. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan Lia, wanita lembut dan sabar yang baru beberapa bulan pindah ke desa itu. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Kehidupan Didit dan Mira seolah seperti panggung kecil yang terus menjalani aktivitas yang sama setiap harinya. Malam itu, suasana di desa Sumberwangi sudah terasa begitu sepi. Pintu-pintu rumah warga juga sudah tertutup rapat. Udara malam itu terasa begitu dingin karena hujan yang baru saja reda. Sesekali suara kodok dan jangkrik terdengar bersahutan di luar rumah. Di dalam rumah Didit, lampu tidur menyala redup di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Didit yang saat itu terbangun karena merasa haus, tiba-tiba mendengar suara Mira, putrinya, tertawa bahagia dari arah ruang tamu. Seperti suara Mira, ucap Didit. Bola matanya melirik ke arah jam dinding. Jam 2 malam. Tapi kenapa dia belum tidur? Didit yang penasaran dengan apa yang baru saja ia dengar, memutuskan untuk berjalan ke arah ruang tamu. Langkahnya pelan, seperti ada beban yang menahannya. Di ruang tamu, Mira terlihat sedang bermain boneka. Sesekali, senyum kecil tergambar di wajah polosnya. Mira, kok kamu di sini? Bukannya tadi udah tidur di kamar? Didit mendekat ke arah sang putri. Mira menoleh beberapa detik, lalu kembali fokus pada boneka yang ada di pangkuannya. Tadi ibu datang. Dia ngajak aku main sambil baca cerita, ayah. Ibu, gumam Didit pelan. Ia memperhatikan wajah polos putrinya. Mira, ayah kan udah pernah bilang kalau ibu sudah gak ada di sini. Ibu sudah ada di surga sama Tuhan. Mira tidak menjawab. Gadis kecil itu terus sibuk dengan boneka kelinci yang ada di hadapannya. Sementara Didit tetap berjongkok sambil terus memperhatikan wajah putrinya. Didit mengambil boneka yang ada di tangan Mira hingga membuat gadis kecil itu langsung menoleh. Mira, sayang, sekarang tidur ya. Ini udah malam. Lihat, udah jam 2. Tapi aku masih belum ngantuk, ayah, jawab Mira sambil langsung mengambil boneka yang ada di tangan Didit. Didit mengusap rambut Mira dengan lembut, berusaha tetap tenang. Sudahlah Ruth sayang, mata kamu juga udah merah. Istirahat dulu ya. Ayah bisa duduk di samping aku sebentar saja. Mira menatapnya dengan wajah pucat dan lesu. Didit ragu sejenak. Baik, tapi sebentar ya. Setelah itu kamu tidur, biar kamu gak kesiangan nanti. Didit duduk di samping Mira. Ruang tamu itu hanya diterangi satu lampu tidur yang menggantung, menyebarkan cahaya warna kuning yang lembut namun terasa berat. Didit memperhatikan wajah putrinya yang sibuk dengan boneka kesayangannya. Mira, kita tidur sekarang yuk. Nanti ayah bacakan cerita. Kamu mau kan? Tanya Didit, mencoba terdengar ringan. Gak usah, tadi ibu udah janji mau bacakan cerita sendiri. Mira mengucapkannya pelan, seolah menjaga sesuatu agar tidak pecah. Didit menarik nafas panjang dan bersandar ke belakang. Mira, ayah sudah bilang tadi, ibu sudah gak bisa lagi menemani Mira. Yang ada cuma ayah. Ayah salah, ibu masih ada di sini. Dia selalu datang ke aku. Ibu selalu membacakan cerita untukku, bahkan menemaniku bermain. Mata Mira terbuka lebar dan wajahnya tampak berseri, seolah memandang sesuatu yang mengisi dadanya dengan harapan. Didit berdiri agak cepat. Kursi bergeser, menimbulkan suara yang keras. Mira, hentikan itu. Nada suaranya tajam, menusuk keheningan kamar. Kamu nggak boleh bilang begitu lagi. Ibu sudah pergi. Ibu nggak akan datang lagi. Mira memeluk boneka kelinci yang ada di tangannya dengan erat. Ayah marah ya? Enggak. Ayah hanya...
Gak mau kamu terluka. Didit duduk kembali. Suara dan ekspresinya lunak. Kamu harus tidur sekarang. Ayah boleh pegang tanganku sampai aku tidur? Tanya Mira lirih. Didit mengangguk. Ia menggenggam jemari anaknya yang dingin, seperti habis membenamkan tangan ke air. Sekarang kita ke kamarmu. Kamu harus segera tidur. Mereka segera berdiri dan berjalan ke arah kamar Mira. Tidak lama kemudian, nafas Mira mulai teratur dan ia tampak terlelap. Didit perlahan keluar dari kamar setelah memastikan pintu tertutup rapat. Didit kembali berjalan menuju ruang tamu. Rumah terasa terlalu luas untuk seseorang yang sedang memendam banyak kesedihan. Di luar, bulan tertutup awan dan langit gelap seperti dinding yang menutup jalan pulang. Didit memijat pelipisnya dan menutup mata. Kelelahan seperti menggantung di seluruh tubuhnya. Saat ia memutuskan untuk kembali ke kamar, terdengar suara langkah cepat dari arah ruang tamu. Suara itu terdengar jelas, seperti telapak kaki kecil menari di lantai kayu. Didit membeku. Matanya memandang lantai ruang tamu yang tampak kosong. Tidak ada siapapun di sana, hanya suara itu yang datang dan pergi seolah mengitari rumah. Jantungnya berdegup keras dan tenggorokannya terasa kering. Mira, Didit memanggil pelan, mencoba memastikan. Tidak ada jawaban. Didit berjalan ke arah ruang tamu dan menemukan kursi goyang kayu di sudut ruangan. Bergerak lembut, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Gerakannya lambat, namun teratur. Tidak ada angin yang masuk dari luar. Semua pintu tertutup. Didit mengusap wajahnya dan berdiri diam beberapa detik. Ia menahan nafas, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang menelusup ke tulang belakang. Aku hanya lelah. Aku butuh istirahat, gumamnya pendek, memaksa dirinya tetap tenang. Namun, tepat saat ia akan berbalik, jendela di dekat pintu depan berbunyi pelan, seperti terbuka sendiri. Kunci besi di jendela itu sebenarnya dalam keadaan terkunci. Udara dingin mengalir ke ruangan, lega, namun menyesakkan dada. Ayah! Suara itu datang dari arah kamar Mira. Didit menoleh dan menemukan Mira berdiri di ambang pintu kamar sambil memeluk boneka kelincinya dengan erat. Rambutnya kusut, seolah ia berlari terburu-buru. Kamu ngapain di situ? Ayah suruh kamu tidur. Didit mendekat dengan langkah yang terdengar putus asa. Aku dengar suara ibu. Ibu ajak aku main keluar. Ibu bilang aku harus ikut. Mata Mira berbinar, seperti menyimpan cahaya yang asing. Didit menahan bahu kecil putrinya. Gak ada siapa-siapa di sini, Mira. Itu cuma angin. Ayah mohon, jangan bicara tentang itu lagi. Mira tidak mengalihkan pandangan dari jendela. Ibu bilang sebentar lagi aku ikut ibu ke tempat yang indah. Kata-kata itu membuat tubuh Didit seperti kehilangan darah. Ia meraih Mira dan mengangkatnya kembali ke kamar. Kita tidur sekarang. Mira tidak melawan. Ia hanya menatap ke arah ruang tamu dengan wajah yang tidak dapat Didit baca. Sesuatu dalam tatapan itu membuat Didit merasa seperti berdiri di pinggir tebing. Ketika Didit menurunkan Mira ke kasurnya, ia merapatkan selimut hingga menutup tubuh kecil itu. Kamu gak boleh bicara seperti tadi lagi. Ayah takut kehilangan kamu, ucap Didit dengan suara rendah. Ayah gak perlu takut, ibu selalu ada buat kita, jawab Mira lembut. Didit terdiam, ia berusaha tersenyum, namun wajahnya tampak rapuh. Ayah sayang sama kamu, lebih dari apapun. Ayah, nanti kalau waktunya tepat, ayah ikut ya. Ibu bilang kita bisa tidur di tempat yang isinya banyak bunga putih. Didit merasakan gemetar halus di tangannya sendiri. Ia mencium kening Mira dan berdiri tanpa berkata apa-apa lagi. Di luar kamar, ia menutup pintu perlahan dan bersandar pada dinding, menahan nafas berat. Didit menutup matanya, mencengkeram dadanya yang terasa seperti diremas oleh tangan raksasa. Pagi turun dengan begitu cepat. Sinar kuning menyebar cepat membawa udara panas di seluruh desa. Asap putih dari pembakaran sampah menyebar di seluruh desa karena tertiup angin. Di dalam rumah, Didit baru saja terbangun dari tidurnya. Sinar matahari langsung menabrak wajahnya, masuk melalui tirai jendela yang terbuka sedikit.
Didit bangkit dari tidurnya. Ia duduk di pinggir ranjang. Wajahnya menunduk menatap lantai keramik putih. Jam 7, ucap Didit. Matanya tertuju pada jam dinding yang tergantung di sudut kamar. Pria itu segera berdiri dan langsung berjalan keluar dari kamar. Seperti biasa, Didit segera menyiapkan sarapan untuk Mira, putrinya, sebelum ia berangkat ke sawah. Tumben Mira belum bangun tidur. Biasanya jam segini dia sudah bermain di halaman rumah. Gumam Didit dalam hati. Tangannya terlihat-lihat mengupas bawang dan rempah-rempah lain. Didit langsung berjalan menuju ke kamar Mira. Kasur masih berantakan. Boneka kelinci tergeletak miring di samping bantal. Ya Allah Mira! Didit memanggil keras. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang kehilangan separuh jiwanya. Mira, kamu di mana, Nak? Didit segera mencari Mira ke seluruh penjuru rumah. Bu Rina, tetangga sebelah rumah, sedang menyapu halaman rumahnya. Didit menghampiri wanita itu dengan nafas tersengal. Mas Didit, ada apa? Kok kayak panik gitu? Bu Rina bertanya dengan nada cemas. Bu, ibu tadi lihat Mira nggak? Bu Rina mengerutkan keningnya. Mira? Dari tadi aku nggak lihat dia sama sekali, Mas. Malah aku pikir dia belum bangun. Emangnya kenapa, Mas? Lanjut Bu Rina. Mira nggak ada di kamarnya, Bu. Saya sudah cari di seluruh rumah, tapi dia nggak ada. Bu Rina memegangi dadanya. Sapu lidi di tangannya hampir jatuh ke tanah. Mas Didit, kita harus lapor. Ini nggak bisa ditunda. Ayo, saya antar ke rumah Pak Lurah. Didit mengangguk cepat. Mereka segera berjalan menuju rumah Pak Lurah. Sepanjang jalan menuju rumah kepala desa, nafasnya terasa tercekat. Seperti seseorang sedang menahan lehernya kuat-kuat. Bayangan wajah Mira dengan rambut sedikit kusut dan mata bulatnya terus menghantui pandangannya. Di halaman rumah kepala desa, sudah ada beberapa warga yang sedang duduk. Mereka menoleh serempak saat Didit muncul dengan wajah pucat dan mata merah. Pak Lurah, tolong saya. Didit hampir jatuh berlutut. Mira hilang, dia nggak ada di kamarnya. Pak Broto, kepala desa Sumberwangi, berdiri dari kursinya. Tenang dulu Mas Didit, jelaskan pelan-pelan. Didit menggeleng, suara patah. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saat saya bangun Mira sudah nggak ada di kamarnya. Sudah dicoba cari di sekitar rumah? Tanya Pak Broto. Sudah Pak, tapi anak saya tetap nggak ada. Tolong saya Pak, bantu saya cari Mira. Saya nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain Mira. Didit memohon, suaranya bergetar menahan tangis. Dua orang tetua desa, Karyo dan Paiman, mendekat. Keduanya saling pandang dengan wajah serius. Kita harus gerak sekarang, ujar Karyo. Kalau anak kecil hilang di desa ini, harus dicari sebelum matahari tinggi. Paiman menepuk bahu Didit. Kita kumpulkan orang, kamu ikut di depan. Didit mengangguk dan menelan air liurnya yang terasa seperti serpihan kaca. Dadanya berdegup begitu keras, sampai suaranya sendiri terdengar di dalam telinga. Dalam perjalanan kembali ke rumahnya, belasan warga sudah berdatangan dengan alat-alat di tangan. Kentongan bambu, panci, wajan, tutup dan dam. Akan kita cari sampai ketemu, teriak salah satu bapak-bapak. Anak kecil gak mungkin pergi jauh. Tabuk kentongannya, biar terdengar di seluruh penjuru desa, seru Pak Broto. Suara ketukan ritmis memenuhi udara. Orang-orang bergerak dalam barisan memanjang, membentuk lingkaran besar dari rumah Didit hingga tepi sungai. Didit ikut memanggil nama anaknya, sambil terus menggenggam boneka kelinci yang tadi ia temukan di kamar. Mira, nak, jawab ayah. Suara seruan itu bergaung menyayat udara pagi. Tak ada balasan selain suara hewan ternak dari rumah warga. Warga membagi diri. Suara langkah kaki, suara kentongan, suara panggilan, semuanya bergema dalam satu irama yang menekan atmosfer desa. Perjalanan menuju hutan terasa seperti menembus kabut ketakutan yang tebal. Dahan-dahan pepohonan bergetar ringan, bukan karena angin, lebih seperti gerakan pelan yang disebabkan oleh sesuatu yang sedang menunggu. Didit, panggil Pak Broto pelan. Apa Mira pernah bilang sesuatu sebelum hilang? Didit berhenti sejenak, menunduk.
Dia bilang ada yang mau ngajak dia ke tempat yang katanya indah. Saya kira itu cuma ucapan anak kecil yang kangen ibunya. Pak Broto menatap tanah kosong di depan mereka. Anak kecil nggak ngomong sembarangan kalau hatinya sedang luka. Didit menutup wajah dengan kedua tangan. Ini salah saya, Pak. Saya terlalu sibuk bekerja. Saya pikir saya kuat, ternyata saya nggak sanggup. Karyo menepuk punggung Didit. Jangan jatuh sekarang. Kalau kamu patah, Mira nggak akan ketemu. Pencarian terus berlangsung. Suara kentongan masih terdengar dari kejauhan, menandai bahwa harapan belum datang. Namun tidak satu pun jejak baru ditemukan. Semua seperti menghilang di antara pepohonan. Menjelang sore, satu rombongan kembali dengan wajah kusut. Tidak ada apa-apa di sungai. Tidak ada jejak apapun di sana, lapor salah satu warga. Kelompok sawah juga kembali tanpa hasil. Pak Broto memanggil semua orang berkumpul. Kita akan lanjut sampai malam. Kita nggak berhenti hanya karena lelah. Didit hampir roboh. Kakinya terasa kosong, seperti kehilangan fondasi. Pak Broto menahan lengannya agar ia tetap berdiri. Hari berganti malam, tanpa satupun jawaban. Obor dinyalakan. Pencarian berlanjut. Suara kentongan menggema panjang, menusuk udara gelap seperti tangisan yang menolak berhenti. 2 malam berlalu, tidak ada tanda-tanda Mira. Orang-orang mulai kelelahan, sebagian mulai menunduk putus asa. Didit duduk di atas batu di dekat sungai kecil. Ia menatap air yang bergerak pelan dan hampir tidak bersuara. Pak Broto, suaranya hampir hilang. Kalau Mira nggak ketemu juga, saya harus gimana? Pak Broto menatapnya dengan sorot mata yang melemah. Jangan dulu menyerah. Nanti malam kita lakukan cara yang berbeda. Cara apa? Didit mengangkat kepala. Wajahnya dipenuhi luka yang tak terlihat. Kami akan memanggil penjaga desa. Ini upaya terakhir. Didit meremas tanah dengan jemari gemetar. Saya rela apa saja, asal Mira pulang. Karyo dan Paiman berdiri di tepi sungai, menabuh kentongan dengan ritme yang dalam. Suara itu bergema jauh ke tengah kegelapan malam, seperti memanggil sesuatu dari balik batas dunia manusia. Didit memejamkan mata. Dalam hatinya, hanya satu nama yang berdengung seperti doa terakhir. Mira, pulanglah ke ayah, nak. Di saat Didit mulai menyerah dengan keadaan, tiba-tiba dari arah yang lain terdengar teriakan Pak Broto yang langsung membuat Didit tersentak kaget. Dengar itu? Pak Broto menghentikan langkahnya dan mengangkat tangan memberi isyarat. Ada suara anak kecil dari arah hutan. Beberapa warga saling menatap. Nafas mereka terhenti sejenak. Obor di tangan para lelaki desa memantul-mantul akibat gerakan tangan yang tak stabil. Didit segera berdiri dari tempat duduknya dan bergerak mendekat ke arah kerumunan. Didit menajamkan telinganya, tubuhnya condong ke depan. Itu suara Mira. Suara Didit pecah seperti kaca dilempar dari ketinggian. Aku kenal suara itu. Itu suara Mira. Aku yakin itu suara anakku. Salah satu warga, Arman, menelan ludah sebelum berbicara. Kalau memang itu suara Mira, kenapa terdengar seperti sedang bermain? Kita ke sana sekarang, perintah Pak Broto tegas. Hutan beringin di tepi desa terhampar seperti dinding hitam tak berujung. Batang-batang besar menjulang menutup pandangan ke langit. Obor-obor menyala bergerak dalam barisan panjang, membentuk jalur cahaya sempit. Suara serangga terdengar tajam, memotong keheningan. Dan setiap langkah kaki terdengar terlalu keras di telinga. Didit berjalan paling depan bersama Pak Broto, dan suara yang mereka dengar tadi terdengar lagi. Tawa anak kecil, jenaka dan riang. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Seolah gadis kecil itu sedang bermain petak umpet. Mira, ayah di sini. Didit berteriak sekuat tenaga. Suaranya bergetar oleh harapan bercampur ketakutan. Tawa itu berhenti mendadak, digantikan suara dedaunan yang tergesek pelan, seperti langkah kecil yang tergesa. Jangan pisah jalur,
ucap Pak Broto mengingatkan. Obor terangkat tinggi. Langkah para warga terdengar tergegas. Di tengah gelap pekat, kilatan cahaya dari obor memperlihatkan sesuatu yang berbeda di depan. Akar-akar beringin melingkar besar, seperti kursi raksasa yang melindungi sesuatu di tengahnya. Didit berhenti mendadak, nafasnya macet. "Mira!" Suaranya keluar seperti potongan udara yang tertinggal. Di atas akar itu, Mira duduk tenang sambil memegang boneka yang terbuat dari jerami. Wajahnya cerah, pipinya memerah oleh angin malam. Kakinya bergoyang pelan seolah menikmati waktu santai. "Ayah telat," ucap Mira sambil tersenyum kecil. "Aku dan ibu sudah lama menunggu." "Mira, nak, ayo pulang sekarang." Didit mendekat. Lututnya hampir melemah karena lega dan takut sekaligus. "Nggak mau, aku mau di sini sama ibu." Mira menggeleng cepat. "Mira, tolong turun sekarang. Ayah mohon, nak." Suara Didit pecah. Mira menoleh pelan dan menatap ayahnya dengan sorot mata jernih. "Ayah nggak usah takut, ibu jagain aku kok di sini." Teriakan kaget muncul dari belakang barisan. Banyak warga mundur selangkah. Suara parau dan gugup terdengar dari berbagai arah. "Mira, nak, kamu bilang apa?" Didit melangkah lagi. Namun sesuatu menahan gerakannya. Bukan tangan siapa-siapa. Lebih seperti beban di dadanya sendiri yang membuat tubuhnya kaku. "Ayah, kemarin ayah bilang ibu gak akan datang. Tapi 2 hari ini aku sama ibu. Ibu bacakan aku banyak cerita." "Mira, sayang, dengarkan ayah. Ibu sudah gak ada, nak. Ibu di surga. Kamu harus ikhlas." Mira berdiri, menatap ayahnya. "Enggak, ibu jaga aku di sini. Ibu bilang aku jangan sendirian. Kalau ayah kerja, ibu gak mau aku nangis." Air mata tipis mengalir di pipi anak itu, tetapi bibirnya tetap membentuk senyum kecil. Didit terdiam. Dunianya runtuh sekaligus terangkat. Kata-kata Mira menusuk jauh ke palung hatinya. Cahaya obor bergetar. Udara berputar seperti tarik nafas panjang dari hutan. "Mira, sini nak. Maafkan ayah. Ayah janji setelah ini ayah akan berusaha lebih memperhatikan kamu." Didit berjongkok di hadapan Mira. Tangannya terbuka lebar seperti menyambut pelukan sang putri. Mira berlari kecil ke arah ayahnya dan memeluknya kuat-kuat. Didit menutup mata dan menahan gemetar tubuhnya dengan memeluk balasan yang sama kuatnya. "Ayah, ibu tadi bilang kalau dia bisa tenang kalau aku dan ayah bahagia." Mira berkata pelan. Wajahnya menempel di dada ayahnya. Didit mengecup kepala anaknya dan menangis tanpa suara. "Mulai sekarang, ayah janji gak bakal lepasin kamu lagi." Pak Broto mendekat dan menepuk bahu Didit. "Ayo kita pulang. Semua sudah selesai." Namun di belakang mereka, akar beringin bergeser pelan, seperti seseorang membenahi tempat istirahatnya. Udara malam membawa perasaan bahwa batas antara dunia mereka dan sesuatu yang tak terlihat telah tersentuh. 1 minggu berlalu sejak warga menemukan Mira di pohon beringin tua itu. Mira semakin hari terlihat semakin lebih ceria dibandingkan sebelumnya. Pagi itu, suasana desa Sumberwangi sudah ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas warga. Didit terlihat duduk di depan rumah, tangannya memeluk Mira yang duduk di pangkuannya. "Assalamualaikum," ucap Pak Broto dan Karyo bersamaan. "Waalaikumsalam," jawab Didit. Ia segera berdiri dan berjalan ke arah Pak Broto. "Pak Broto, Pak Karyo, monggo silakan duduk." Didit mempersilahkan Pak Broto dan Karyo duduk di kursi kayu. "Pak Broto, terima kasih." Suara Didit terdengar pelan namun berat. Saat mereka sudah duduk di kursi, kalau waktu itu bapak dan semua warga gak ikut mencari, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Mira. Pak Broto duduk di kursi bambu di ruang tamu rumah Didit. Kedua telapak tangannya bertumpu pada lutut. "Sudahlah Mas Didit, semua orang di desa ini sayang pada Mira. Dia anak baik, gak ada yang rela kehilangan dia." Di sebelahnya, Karyo mengangguk pelan. "Kami datang bukan hanya untuk ngobrol biasa. Ada hal penting yang harus disampaikan." Didit menarik nafas panjang. Tangannya tanpa sadar mengusap punggung Mira.
yang duduk di pangkuannya sambil memeluk boneka jerami kecil. Sejak ditemukan di bawah pohon beringin, anak itu terlihat cerah dan ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi tatapan kosong yang dulu sering muncul setelah kepergian ibunya. Senyuman kecil terus menghiasi wajahnya, meneduhkan sekaligus menyesakkan dada sang ayah. "Ayah, nanti sore kita jalan-jalan lagi ya," ujar Mira dengan suara lirih, sembari menatap wajah ayahnya yang mulai mengendur. "Tentu nak," jawab Didit tersenyum. "Kita bisa ke sawah atau ke sungai." Pak Broto mencondongkan tubuhnya ke depan. "Mas Didit, tentang apa yang terjadi seminggu lalu? Kami rasa Mas harus tahu semuanya." Didit menatap Pak Broto dan Pak Karyo dengan wajah tegang. "Saya siap dengar. Selama ini saya memikirkan banyak hal, tapi saya tidak tahu mana yang benar dan mana yang cuma bayangan ketakutan saya." Karyo mengangkat wajahnya yang dipenuhi guratan usia. Suaranya terdengar dalam namun lambat. "Saat ketemu Mira di hutan, semua orang melihatnya sedang duduk sendirian. Tapi sebenarnya dia nggak sendiri." Mata Didit melebar, nafasnya menahan diri untuk tetap stabil. "Waktu obor-obor warga mendekat," lanjut Karyo, "ada sosok yang sebenarnya berdiri di belakang Mira. Tinggi, pucat, rambut panjang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Saya melihat rasa sayang yang tulus dari sosok itu untuk Mira." Didit mengernyitkan keningnya. Matanya melirik sekilas ke arah Mira yang masih duduk di pangkuannya. "Mira, masuk dulu ya nak. Ayah, Pak Karyo dan Pak Broto mau bicara sebentar." Mira tersenyum kecil. Kepalanya langsung mengangguk cepat. Gadis kecil itu segera berlari masuk ke dalam rumah. Didit mengintip dari balik pintu. Setelah memastikan putrinya masuk ke dalam kamar, Didit kembali fokus kepada pembicaraannya dengan Pak Broto dan Pak Karyo. "Maaf Pak Karyo, maksud Bapak apa ya?" tanya Didit penasaran. Pak Karyo menghela nafas dalam. "Saya lihat tatapan sosok itu, matanya merah, tapi bukan marah. Lebih seperti seseorang yang sedang menjaga sesuatu yang amat berharga." Halaman rumah yang sempit seketika terasa seperti menyusut. Didit merasakan dingin merayap naik dari tumit sampai tengkuk ketika mengingat kembali keadaan di bawah pohon beringin saat itu. Malam itu tampak seperti mimpi yang kabur antara nyata dan tidak. "Kami percaya yang menampakkan diri bersama Mira malam itu adalah penjaga pohon beringin di tepi hutan," ujar Pak Broto pelan. "Orang-orang menyebutnya Wewe Gombel." Didit menutup matanya sejenak. Kedua bahunya bergetar halus. "Jadi benar yang bawa Mira ke sana adalah dia?" "Ya," jawab Pak Broto. "Tapi bukan untuk niat buruk. Wewe Gombel dikenal suka mengambil anak-anak yang merasa terlantar atau hatinya luka, bukan untuk mencelakai, tapi untuk melindungi dan memberi kenyamanan sementara." Didit meremas jarinya sendiri. Suaranya pecah ketika bicara. Kalau begitu, berarti selama ini diambil Mira karena saya gagal jadi ayah." "Ayah nggak salah. Ibu yang memintanya jagain aku. Aku nangis waktu ayah kerja terus. Ibu dengerin waktu aku cerita." Suara Mira tiba-tiba terdengar dari ambang pintu. Gadis kecil itu melangkah ke arah Didit. Tangan mungilnya mengusap pipi ayahnya dengan lembut. Senyum tipis terukir di bibir kecilnya. Tangis Didit pecah lembut, meski ia menunduk mencoba menahannya. "Maafkan ayah nak. Ayah cuma takut kalau ayah berhenti sejenak. Ayah gak kuat menghadapi semuanya sendiri. Tapi ternyata ayah malah menutup diri dan lupa bahwa kamu yang paling perlu ayah." Mira memeluk ayahnya erat. Pipinya menempel pada dada Didit. "Aku sayang ayah." "Pak Broto," ujar Didit setelah mampu mengatur nafas. "Waktu itu, sebelum Mira pulang, saya merasa seperti ada yang mengawasi saya. Dan saat akar pohon bergeser, saya pikir saya sedang halusinasi." "Kamu tidak salah," jawab Pak Karyo. "Sosok itu memang menatapmu lama sebelum hilang, seperti memastikan kamu benar-benar siap menerima kembali Mira." Suasana hening. Tidak ada suara lain selain bunyi angin kecil menyentuh genteng rumah.
Mas Didit, ucap Pak Broto pelan. Penjaga itu tidak akan muncul lagi kalau kamu bisa menjaga Mira sendiri. Tapi kalau kamu kembali larut dalam duka, dia mungkin akan datang lagi. Didit mengangguk mantap. Mulai sekarang saya nggak akan mengulang kesalahan itu. Hidup saya sudah hancur waktu Lia pergi. Tapi saya lupa bahwa bagian dirinya masih ada di depan mata saya. Mira menatap ayahnya penuh cahaya. Ibu bilang ayah harus kuat. Didit membelai kepala anak itu dengan lembut. Matanya kembali memerah. Ayah akan berjuang demi kamu dan ibu. Pak Broto bangkit dari duduknya. Bagus. Kalau kamu sudah bulatkan tekad, kami percaya keluarga kalian akan membaik dan desa ini siap membantu kapan saja. Kita pulang dulu, kata Pak Karyo. Jaga Mira baik-baik. Mira melambaikan tangan sambil tersenyum. Dadah Pak. Ketiganya melangkah pergi, meninggalkan Didit dan Mira sendirian di dalam rumah. Waktu berlalu begitu cepat. Cahaya sore masuk melalui celah tirai rumah kayu itu. Didit sudah selesai menyiapkan 2 gelas teh hangat. Mira duduk di kursi rotan kecil sambil menonton burung-burung yang bertengger di pagar bambu halaman depan. Ayah, ujar Mira pelan. Kalau nanti ibu datang lagi, ayah mau ketemu nggak? Didit menatap anaknya, tersenyum getir namun tulus. Kalau ibu datang dalam doa, ayah senang. Tapi kalau ibu datang untuk menjemputmu, ayah tidak akan biarkan. Mira memegang tangan ayahnya cepat. Ibu bilang dia senang kalau ayah dan aku bahagia bareng. Didit mengangguk. Dan kita akan bikin ibu bangga ya. Angin bergerak pelan membawa harum melati yang lembut menyelinap di ruangan. Udara di sekitar mereka terasa hangat dan damai, berbeda dari ketakutan yang menutup desa seminggu lalu. Mira tersenyum kecil, seperti sedang mendengarkan suara yang hanya bisa ia pahami. Ibu bilang terima kasih. Didit menatap langit yang mulai berubah warna. Ayah juga berterima kasih sama ibu karena sudah memberikan putri cantik dan pintar seperti kamu. Di kejauhan, pohon beringin berdiri tegap, menjaga rahasia tanpa suara. Cinta yang tulus tidak pernah pergi. Ia hanya berpindah tempat untuk memberi ruang kepada harapan yang baru. Selesai. Wayne Anthony pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih juga untuk penulisnya Aulia Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di Wayne Anthony.